yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, berikan kita kesempatan, dan tentu yang paling besar nikmat Allah kepada kita adalah nikmat kita menjadi seorang muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa HTV yang Allah muliakan, pada pagi ini di acara Ustaz Menjawab kita akan membicarakan tentang satu tema, yaitu mendidik seperti mereka. Mereka yang kita maksudkan adalah ulama salaf. Ya, ulama terdahulu, bukan ulama sekarang. Kenapa kita perlu mendidik seperti ulama-ulama salaf? Adalah karena ulama salaf adalah memiliki keutamaan khusus seperti yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di abadku, di zaman hidupku, ya. Kemudian manusia yang di abad berikutnya, kemudian manusia yang ada di abad berikutnya. Jadi keutamaan ulama salaf seperti yang Nabi sebut tadi dibuktikan dalam sejarah, ya. Kita bisa bacakan sejarah hidup mereka, bagaimana mereka mendidik masyarakatnya untuk mengenal tauhid, menjauhi masyarakatnya dari syirik, dan juga mendidik masyarakatnya untuk mengenal sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah, mendidik masyarakatnya untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Jadi benar-benar apa yang mereka lakukan itu telah membuat umat Islam menjadi jaya di masa mereka. Para pemirsa HTV Allah muliakan, kita boleh baca dalam sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Mesir yang bernama Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalayaini. Dalam kitab beliau I'dhatun Nasyi'in, ya, terbitan Mesir, ya. Di sini disebut satu tema, yaitu tentang at-tajaddud. Jadi ulama-ulama salaf semua mereka adalah mujaddid, dan usaha-usaha yang mereka lakukan itu adalah tajaddud, pembaharuan. Dalam kitab ini penulis menyebutkan bagaimana harusnya umat yang dididik oleh seorang ulama. Beliau mencontohkan dengan tanaman, ya. Jadi penulis kitab ini, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, mencontohkan umat yang dididik oleh ulama salaf bagaikan tanaman. Wa hadha huwa sya'nu fin nabati aidan fa innahu minal ajsam dzawatil haya. Jadi umat itu keadaannya seperti tanaman. Maka sesungguhnya tanaman itu termasuk makhluk yang memiliki kehidupan. Dzawatil haya, memiliki kehidupan. Lalu beliau memberikan perumpamaan bagaimana tanaman yang beliau maksudkan itu. Fal bustanu alladhi yata'ahaduhu mihrathul harith wa ta'malu fihi yadul bahith fatuqallibu ardahu wa tasqi aghrasahu wa tushadhibu akhsanahu wa tunaqi turbatahu minal hasharati dharrah والنباتات الفاسدة تسري فيه روح التجدد فيؤتي أكله موفورا ويفيض على أصحابه من الثمرات أشهاها ومن الفاكهة أطيابها. Nah, para pemirsa HTV Allah muliakan, di sini beliau menggambarkan umat masyarakat yang telah dididik oleh ulama-ulama salaf tersebut bagaikan kebun yang dipelihara oleh petani dengan cara merawatnya dengan baik, kemudian juga
petani-petani tersebut adalah termasuk petani-petani yang terampil, yang dengan melalui tangan petani tersebut tuqallibu ardahu, ya, membolak-balikkan tanah kebun tersebut, wa tasqi ahrasahu, kemudian mengairi tanamannya, wa tusadzibu aghsanahu, memotong dahan-dahannya, ranting-ranting pohon tersebut, wa tunaqi turbatahu minal hasyaratid dharrah wan nabatatil fasidah, dan membersihkan tanah kebun tersebut dari hama-hama yang membahayakan kebun itu, dan juga dari tanam-tanaman yang merusak, atau bisa kita sebut dengan bahasa lain benalu-benalu yang merusak tanaman. Tasri fihi ruhut tajaddud, maka di dalam kebun tersebut, ya, mengalirlah ruhut tajaddud, semangat pembaharuan. Fayu'ti ukulahu, bagaimana yang dimaksud dengan adanya di kebun tersebut semangat pembaharuan? Fayu'ti ukulahu maufura, kebun tersebut memberikan hasil yang maufur, hasil yang berlimpah, ya. Wa yafidhu ala ashabihi min ath-thamarati ashhaha wa min al-fakati atyabaha, dan memberikan kepada pemilik kebun tersebut buah-buahan yang baik dan juga enak, yang lezat. Nah, ini perumpamaan umat yang telah dididik oleh ulama-ulama salaf dahulu. Mereka telah menjadi masyarakat yang berjaya, masyarakat yang dikagumi oleh penduduk dunia di zaman itu. Nah, kemudian penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalayaini, memperumpamakan apabila ada masyarakat yang tidak dididik secara baik oleh seorang ulama, maka masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang rusak, ya. Beliau sebutkan, wal bustanu alladhi yuhmiluhu al-bustaniyu fala yaflahuhu wala yasqihi wala yata'ahaduhu bil haytah wala yanfi anhu ma yadurruhu bihi min hasyaratin wa nabat ولا يمده إليه من جل التطهير تمرض تربته فلا تقوى على الإنبات وتضعف أشجاره فلا تستطيع الثبات وتذبل أغصانه فلا تجود بالثمرات. Nah, beliau di sini menyebutkan bahwasanya kebun yang diabaikan oleh petani, yang tidak dihiraukan oleh petani, yang dimaksud dengan petani adalah ulama-ulama, orang-orang yang berilmu. Fala yaflahu, maka kebun tersebut itu tidak diolah oleh si petani. Wala yasqihi, tidak diberikan air oleh petani. Wala ta'ahudu bil hitah, dan juga tidak dipelihara dengan pemeliharaan yang teliti. Wala yanfi anhu ma yadurruhu bihi, dan juga tidak menghilangkan dari kebun tersebut sesuatu yang membahayakan kebun itu. Apa yang dimaksud membahayakan kebun tersebut? Min hasyaratin wa nabat, dari hama-hama dan tanaman-tanaman yang merusak. Dan tidak juga dibersihkan kebun itu dari tanaman-tanaman yang merusak itu. Tamrudu turbatuhu, maka tanah dari kebun tersebut itu akan sakit. Fala taqwa 'alal inbat, maka tanah itu tidak kuat untuk menumbuhkan tanaman. Jadi untuk mengkondisikan tanah sehingga tanah itu menjadi baik, maka si petani itu harus benar-benar mengolah tanah tersebut, harus mengairi, memberi air tanah tersebut, harus memelihara tanah tersebut itu dengan pemeliharaan yang teliti, ya. Kemudian juga membersihkannya dari tanaman-tanaman yang dapat membahayakan tanah tersebut, sehingga tanah itu tidak sakit. Nah, kalau tidak dipelihara, maka tanah itu akan sakit, tidak kuat untuk menumbuhkan tanaman. Wa tad'ufu ashjaruhu, dan pohon-pohon dari kebun tersebut itu akan lemah. Fala tastati'u thabat, maka ia tidak mampu untuk kuat menopang pohon. Wa tadhbulu aghsanuhu, dan dahan-dahannya pun akan lemah. Fala tajudu bitsamarat, dan tidak dapat menghasilkan buah-buahan yang baik. Nah, itu para pemirsa ICTV Allah muliakan, satu perumpamaan yang luar biasa dari seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Beliau mengumpamakan umat yang tidak dididik dengan baik oleh ulama-ulamanya, maka umat tersebut itu tidak pernah bisa menghasilkan
buah yang baik, tidak bisa menghasilkan masyarakat yang baik dan seterusnya. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi bila kita lihat dari kitab-kitab para ulama ya, senantiasa ada upaya-upaya mereka untuk melakukan tajaddud, pembaharuan pada masyarakatnya, sehingga masyarakatnya itu benar-benar mengenal tauhid, menjauhi perbuatan syirik, benar-benar mengenal sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah, benar-benar mengenal taat, menjauhi perbuatan maksiat. Nah, di sini misalnya apa yang disebutkan oleh salah seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan salah satu dari ciri ulama. Beliau katakan bahwa wa minha ayyakuna syadidat tawaqqi min muhdatsatil umur wa in ittafaqa 'alaiha al-jumhur. Di antara ciri dari ulama adalah mereka sangat menjaga diri mereka itu dari perbuatan-perbuatan baru yang diada-adakan. Muhdatsatil umur, perbuatan-perbuatan baru yang diada-adakan yang tidak ada di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ittafaqa 'alaiha al-jumhur, meskipun perbuatan-perbuatan yang baru tersebut telah disepakati oleh mayoritas masyarakat. Jadi mayoritas masyarakat sudah sepakat bahwa perbuatan baru itu baik dilakukan dan seterusnya, tetapi ulama-ulama tersebut tidak ikut melakukannya. Nah, ini apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Salah satu dari ciri ulama adalah mereka adalah orang yang sangat menjaga dirinya, menjaga masyarakatnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, malah Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan satu ungkapan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud, innama huma ithnatanil kalam wal hadyu. Fa ahsanul kalam kalamullah ta'ala wa ahsanul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarral umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Ini ucapan dari Al-Imam Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ibn Mas'ud mengatakan fa ahsanul kalam kalamullah ta'ala, sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanul hadi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ketahuilah, jauhilah oleh kalian perbuatan baru yang diada-adakan. Fa inna syarral umur muhdatsatuha, karena seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa inna kulla muhdatsin bid'ah, maka segala perbuatan yang diada-adakan itu bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan sungguhnya segala bid'ah itu adalah sesat. Itu para pemirsa HTV Allah muliakan, ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini adalah tersebut dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi seorang ulama yang telah mentakhrij hadis-hadis dalam Ihya, yaitu Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, menyebutkan dalam kitab beliau Al-Mughni an Hamlil Asfar fi takhrij ma fil Ihya min al-akhbar, bahwa hadis yang menjadi ucapan Ibnu Mas'ud ini tersebut dalam Sunan Ibnu Majah. Baik para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan.